Halo, terima kasih Kak Rizka sudah meluangkan waktunya untuk uh, hari ini ya, untuk wawancara hari ini. Sebelumnya saya kenalan diri dulu. Kenalkan, nama saya Novel Prasetya. Saya dari Telkom University, jurusan D3 Sistem Informasi. Dan di sini saya akan wawancara dengan tujuan untuk menggali bagaimana kakak biasanya mendekorasi rumah. Apa saja produk yang seputar layanan online, layanan marketplace untuk sebuah furnitur, dan juga apa sih tantangan dan kebutuhan kakak untuk aplikasi tersebut. Uh, Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kalau suatu saat kakak ini ingin membeli suatu furnitur online, apa kira-kira yang pertama kali kakak itu cari? Oke, jadi mungkin aku perkenalan diri terlebih dahulu ya Kak. Jadi kenalnya, nama aku Rizka Dea, jadi aku adalah mahasiswa semester 2 di Telkom University. Nah, untuk pertanyaannya, apa yang akan aku beli secara online? Hal pertama, hal apa yang aku perhatiin kan Mm-mm. pertama kali? Mungkin yang pertama kali aku perhatiin tuh dari segi ukuran dan desainnya sih. Ukuran dan desainnya, apakah ukuran desainnya itu cocok buat ruangan atau buat warna kamar atau satu ruangan aku gitu loh. Itu sih Kak. Hmm. Terus sama materialnya. Jadi aku kalau yang pertama itu ukuran dan desainnya, terus yang kedua itu lebih ke materialnya sih, apakah materialnya tuh kuat terus sesuai dengan harganya gitu. Mungkin material itu sesuai dengan harganya gitu sih Kak. Berarti referensi kakak itu cukup mendetail ya, dari ukurannya dan juga materialnya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kakak sejauh ini belum pernah mencoba beli furnitur secara online? Dan apa kekhawatirannya? Um, Mungkin kalau khawatirnya itu yang basic aja dan umum sih Kak, produk aslinya nggak sesuai dengan yang foto. Hmm. Terus mungkin terus aku tuh udah mention tadi soal material ya. Jadi kayak terkadang tuh masih khawatir tentang material yang kalau misalnya secara online kan kita nggak lihat secara langsung kan materialnya itu gimana. Jadi mungkin khawatirannya tuh di situ sih Kak. Terus takut salah ukuran juga. Terus aku mikirnya juga kalau misalnya itu semua nggak sesuai dengan aku, itu pengembalian furniture itu kan pasti ribet kan. Jadi kayak mungkin untuk sekarang tuh lebih aman beli langsung di toko sih Kak. Berarti kakak khawatir dengan keamanannya ya? Tidak sesuai dan Ya, juga tidak sesuai ekspektasi gitu ya? Berarti sejauh ini kakak lebih pilih untuk membeli furnitur secara offline ya? betul. Kalau buat furniture kan, kalau barang-barang lain kan itu masih bisa lah ya buat online. Tapi kalau buat furniture tuh masih agak safety ya, soalnya kayak ya itu termasuk kalau misalnya ukurannya nggak pas, terus materialnya tuh kurang cocok di kita. Kira-kira apa yang bisa membuat kakak yakin untuk bisa membeli furnitur online? Apakah di Uh, deskripsinya atau dari reviewnya? Seperti apa tuh kak? mm, Mungkin lebih ke apa ya Kak, dari ulasan dari pembeli lain sih Kak. Jadi kan Hmm. biasa tuh ada ulasan atau rating orang-orang udah beli tuh, produknya tuh seperti apa. Terus terkadang tuh aku ngelihat apakah ada ulasannya secara mendetail, atau misalnya dia ngevideoin atau ngefotoin produknya gitu, terus kayak ngejelasin tuh barangnya seperti apa gitu sih Kak. Kadang yang buat yakin untuk saat ini tuh itu sih. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, uh, kakak kan sekarang mahasiswa tadi ya, udah kakak mention. Kira-kira sekarang ini kakak ada kebutuhan untuk beli furnitur nggak? Mungkin buat kamar atau mungkin buat kosan? Dan jika ada, kayak gimana tuh bentuk furniturnya? Apakah yang minimalis, yang kecil, atau gimana? Oke, jadi cocok banget kemarin tuh, aku baru beli satu furniture buat kamar kosan aku, karena kan sekarang aku mahasiswa dan ngekos kan. Jadi Hmm. aku tuh beli produknya itu yang tentunya tuh minimalis, apalagi sekarang masih muda kan ya, jadi kayak nyarinya tuh minimalis. Nah, aku beli kemarin tuh furniturnya tuh kayak meja belajar gitu sih Kak. Hmm.
untuk referensi kakak tuh kalau buat mahasiswa menjalur kayak gimana sih? Oke, kalau buat aku sendiri itu dari ya misalnya aja kan dari TikTok, tapi Hmm. itu yang paling itu tuh dari Shopee sih kak. Soalnya tuh Shopee tuh lebih apa ya, lebih detail aja sih. Soalnya tuh para ulasannya juga lebih mendetail. Jadi kadang kayak kita ngelihat struktur produknya itu gimana, ataukah ulasannya tuh seperti apa. Jadi kayak aku lebih prefer ke Shopee sih. Oke, baik. Kemudian ah untuk sebuah online marketplace nih kak, kira-kira fitur apa sih yang bisa membantu experience pengguna? Misalkan fitur perbandingan atau yang lain? Mungkin kira-kira kalau kakak bisa memilih untuk sebuah fitur itu ada, itu kira-kira apa kak? Fiturnya ya, Hmm. mungkin fitur up, up to date buat foto-fotonya sih kak, ngerti nggak? Jadi foto-foto buat barang produknya tuh setiap mungkin setiap 1 sampai 2 minggu tuh di up to date terus gitu loh. Jadi kayak maksudnya pengguna juga bisa ngelihat ya produk-produk apa aja yang mereka bisa lihat, atau apakah ini produk tuh masih baru kah, atau maksudnya ya udah lama gitu. Jadi mungkin fitur itu sih kak. Soalnya tuh aku pernah beli suatu produk, Ya. itu produknya tuh di Shopee. Nah aku tuh mau beli suatu rak meja rias gitu. Nah itu ternyata tuh foto foto produk lama mereka. Jadi tapi aku kan tertarik sama produk itu kan, jadi kayak aku udah check out nih, udah sisi pembayaran, terus tiba-tiba di chat sama sellernya, terus kayak kata sellernya tuh, mohon maaf kak, buat produk ini tuh sebenarnya udah nggak diproduksi lagi gitu. Jadi kayak mungkin apa ya, mungkin kayak dia nggak update setiap produknya gitu. Oh, berarti lebih Jadi ke kayak kita ini ya kak, apa namanya, kesesuaian produk dengan fotonya ya. Oke, baik. betul. Ah, mungkin untuk pertanyaan sudah ada. Mungkin kakak ada mau nambahin dari kakak? Nambahnya kayak gimana? Nggak Kayak ada masukan maksudnya kasih buat, masuk. ya, masukan atau saran? Hmm, mungkin adanya fitur perbandingan antar produk gitu, maksudnya kayak perbandingan atau filter gitu. Jadi kayak berdasarkan ukuran ruangan, jadi kayak misalnya tuh suatu produk tuh bisa ngedeskripsiin tuh dia tuh cocoknya ke warna apa gitu. Misalnya kan kalau misalnya Hmm. kan ketika itu suatu produk putih, putih campur coklat atau misalnya silver gitu. Nah dia tuh lebih cocok masuk ke ruangan berwarna apa. Jadi mungkin pengguna bisa nyesuaiin gitu, ketika misalnya warna kamar atau ruangannya tuh warna, misalnya ini aku kan pencinta pink. Nah pink kan nggak semua masuk ke dalam warna ya kak. Jadi kadang Hmm. jomplang gitu. Jadi kayak kita misalnya ini dalam ruangan pink tuh cocoknya buat furniture apa aja, kan basicnya tuh kayak putih gini-gini gitu sih kak, fitur Oke. perbandingan. Berarti fitur rekomendasi ya kayak fitur rekomendasi berdasarkan warna ruangan dan juga style furniturnya ya. Oke, baik. Mungkin sekian Kak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.